Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bapak Amin. Terima kasih sebelumnya waktunya bersedia menanyakan persiapan observasi saya untuk pembelajarannya Bu Yanti. Kira-kira nanti kan ya pembelajarannya? Iya. Jadi sebelum masuk ke pembelajaran, saya mengamati langsung. Barangkali saya ingin tahu dulu apa yang sudah disiapkan Bu Yanti. Tujuan pembelajaran dari yang akan diterapkan nanti apa ini? Ya, jadi kebetulan saya ngajarnya di jurusan kafe ya Bapak. Jadi tahun ini di kelas 10 mengenai dasar-dasar desain. Sehingga tujuan pembelajarannya juga tidak jauh dari itu. Dan kebetulan semester ini kita fokus ke bagaimana siswa bisa memahami, mempelajari perangkat lunak untuk mendesain. Gitu ya. Nah, ini kelas 10, jadi memang fokus di dasar-dasarnya masih ya? Iya, benar. Jadi ini gini berarti terkait dengan tadi tujuannya itu melatih anak perangkat lunak Iya, ya? perangkat lunak desain. Menggunakan desain dasar. Kira-kira apa strategi yang dipakai Bu Yanti dalam pelajaran? Dari saya, Iya. di kelas saya, tentunya karena saya mata pelajaran produktif, maka siswa akan lebih banyak untuk waktu praktek, sehingga mereka juga kreativitasnya dilatih di situ melalui pertama saya kasih demo dulu atau pembimbingan secara langsung ke mereka. Setelah itu ada study case atau study kasus, studi kasus. Jadi mereka menyelesaikannya dengan beberapa materi yang sudah saya sampaikan. Nah, goalsnya atau tujuannya nanti sebenarnya ada project akhir atau final project di setiap semester. Tujuan saya menetapkan final project adalah sebenarnya supaya siswanya lebih tertantang lagi untuk bisa menerapkan berbagai teknik-teknik yang sudah pernah dipelajari, sehingga nanti ketika dapat produk hasil nih, mereka bisa meyakini juga dan bisa lebih memahami bahwa oh ternyata saya bisa. Meskipun background saya dulunya kan semua siswa tidak sama ya dari belajar. Ada yang mungkin sudah dari dulu punya minat ke DKV, atau ada yang masih mau belajar di DKV. Oh ternyata dengan background yang berbeda-beda ini, berangkat dari background itu, siswa bisa percaya dengan dirinya sendiri bahwa oh saya juga bisa, meskipun saya dulu nggak berangkat dari background yang melek teknologi atau bahkan tahu atau tidak tahu desain gitu. Iya. Itu juga masuk bagaimana membangun kesadaran diri dulu ya. Terus kira-kira tujuan untuk mencapai yang diharapkan Bu Yanti itu apa aja? Ya. Kalau dari saya tentu pengharapannya ke depannya pengen siswa bisa lebih mengembangkan inovasi ya, inovasi dari apa yang dipelajari, termasuk bagaimana karena di kelas saya itu saat final project tentunya ada sesi konsultasi di mana itu saya bisa memberikan feedback ke mereka juga bisa meminta saran ke saya terkait project atau karya yang mereka akan hasilkan nantinya. Nah, dari komunikasi itu harapan saya di sini adalah siswa bisa lebih berani untuk berkomunikasi selain dengan temannya. Bisa nantinya mereka bisa lebih pede untuk menerima orderan. Dari orderan itu mereka akhirnya bisa berkomunikasi dengan klien atau customer. Oh jadi anak itu diberi kebebasan ya untuk memilih media yang ingin dipakai itu ya? Iya. Jadi media mau pakai Canva itu mungkin ya, atau mungkin menggunakan Photoshop. Bisa. Boleh ya gitu kayak Boleh. gitu ya, sehingga dasar-dasar anak itu betul-betul bisa untuk diterapkan gitu ya. Boleh. Karena memang mungkin ada beberapa aplikasi yang diharuskan diajarkan untuk supaya bisa bersaing juga dengan lulusan SMK yang lainnya seperti Photoshop, Corel, AI itu kan memang aplikasi profesional ya Bapak. Tapi saya juga membebaskan mereka ketika mereka menginginkan aplikasi lain untuk mendukung kemudahan anak dalam mengerjakan karyanya. Ya.
ya semakin tertarik ini saya untuk mengikuti pembelajarannya di kelas nanti. Mungkin itu sementara yang bisa saya tanyakan Bu Yanti. Nanti saya ingin masuk ke kelasnya Bu Yanti. Boleh kan ya? Boleh. Ya, terima kasih Bu Yanti atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum memulai bacaan, kita baca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul
Bedul, terus apa lagi? Pasoki. Nah, itu wisata alam ya. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa Sumeneb ini nggak cuma ada wisata alam aja nih, tapi juga ada yang namanya wisata religi. Kira-kira apa? Wisata religi kira-kira apa? Asta tinggi. Asta tinggi itu merupakan adalah wisata religi. Nah, kalau museum termasuk nggak? Termasuk wisata juga nggak? Iya, itu juga termasuk. Jadi kalian bisa nih nanti untuk mengambil satu objek yang sesuai dengan topiknya. Kalau kebudayaan, contohnya apa? Tari ya, boleh banget. Tapi itu masuk ke topik tari tadi. Kalau kebudayaan seperti Tarawih. gimana terawih? Tahlil Bu. Tahlil, nyadar. Nah, terus apa lagi? Kalau nggak salah petik laut itu daerah mana? Ya, petik laut itu kalian kan ya? Marengan. Nah, itu juga bisa. Lalu misalkan alat tradisional seperti biasanya kalau kita di sini keris ya. Karena kita juga disebut dengan yang namanya kota keris. Nah, itu juga bisa tuh dijadikan topik untuk desain poster kalian. Untuk poin yang pertama, apakah ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kita lanjut. Yang kedua, siswa dapat mengkombinasikan hal di atas hanya sebagai elemen pendukung. Jadi siswa harus tetap memiliki satu objek utama. Maksudnya gimana sih? Jadi misalkan kamu mengambil objek bangunan Masjid Jami, nah kita yang umum aja ya contohnya Masjid Jami. Terus boleh nggak guru saya itu mengkombinasikan keris dimasukin ke situ, buang sampah dimasukin ke situ? Kira-kira boleh nggak? Boleh, asalkan hanya menjadi elemen. Objek utamanya tetap Masjid Jami. Poin kedua bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut? Oke. Yang ketiga, konsep poster yang dibuat itu merupakan poster yang memberikan informasi tentang objek yang dipilih. Jadi misalkan kalau kita tadi udah milih Masjid Jami, nah informasi apa yang mau kita tampilkan itu apa kata kita, apa kata desainernya. Misalkan seperti nama bangunannya, lalu kapan berdirinya, sejarah singkatnya, tempatnya di mana, dan lain-lain. Nah, hal-hal itu saya tidak atur. Kenapa? Supaya kalian lebih bisa berkreasi aja. Bisa dipahami? Ya. Jadi hal itu bisa berbeda-beda nih tiap siswa. Misalkan punyanya Vera ada tahun berdiri, tapi punyanya Hanis ternyata nggak ada tahun berdiri. Ya nggak apa-apa, karena itu bisa bervariasi. Belum tentu misalkan makanan misalkan campur, kita bahkan nggak tahu campur itu masuk ke sini sejak kapan, kan nggak mungkin sama nih. Sedangkan yang Vera mengambil Masjid Jami. Nah, hal itu tidak perlu dipermasalahkan sehingga isi dari kontennya itu bisa dikonsultasikan sama saya. Bisa dipahami? Jadi kamu tidak perlu takut ketika kamu berbeda isinya dengan siswa yang lain. Berbeda itu nggak apa-apa ya. Yang penting tetap sesuai konteks, yaitu mengacu pada informasi si objek itu sendiri. Kalau misalkan si Vera ini Masjid Jami, tapi dia ngasih namanya masjid lain, kira-kira nyambung nggak? Nah, hal itu yang perlu kita hindari. Bisa dipahami? Oke, bentar ya. Saya coba
3 ini. Misalkan di tengah-tengah saya menjelaskan, kalian ada yang mau bertanya, itu nggak apa-apa, silakan acungkan tangan. Setelah saya persilahkan, kalian boleh untuk bertanya. Nggak apa-apa ya, ditanya aja. Bentar ya. Kemarin saya kirimkan ke grup kan ya? Apakah dari kalian ada yang sudah mulai nih untuk ancang-ancang? Untuk posternya? Ada yang sudah? Oke, good. Lanjut ya. Nah, poin keempat ya. Poin keempat. Objek utama yang dipilih maksimal dimiliki oleh 2 atau 3 siswa. Kira-kira adakah yang bisa membantu saya untuk menjelaskan maksud poin 4 ini apa? Gimana, Vera? Oke, good job Vera dan Iis. Benar. Jadi objek utama yang dipilih tidak boleh lebih dimiliki oleh 2-3 siswa. Misalkan Masjid Jami tadi, Vera Masjid Jami, Iis Masjid Jami, boleh nggak? Boleh. Terus sekarang Vera Masjid Jami, Iis Masjid Jami, Hanis Masjid Jami, Fitri Masjid Jami, Dimas Masjid Jami, boleh nggak tuh? Ya boleh. Jadi yang harus ngalamin siapa? Nah, kalau seperti itu maka kesepakatan siswa tersebut ya. Jadi harus dirembukin dulu nih. Jadi nggak boleh kamu harus salah dong, nggak boleh gitu. Tapi harus melalui kesepakatan bersama. Enaknya seperti apa, gitu ya. Jadi kita lanjut yang poin keempat, ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut. Oke, objek utama poin kelima difoto secara langsung oleh siswa menggunakan teknik fotografi yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Contohnya apa aja? Bisa disebutkan? Long shot, terus close up, lagi extreme long shot, terus apa lagi? Gimana? Big close up. Kalau frog eye itu termasuk nggak? Frog eye, bird eye itu termasuk nggak? Termasuk karena itu juga merupakan dari teknik fotografi. Nah, jadi misalkan kalian mempunyai objek Masjid Jami, kalian foto frog eye. Terus yang kedua, kalian foto dari angle kanan dengan mengambil extreme long shot. Terus dari angle kiri kalian mengambil long shot aja. Apakah boleh? Sangat boleh. Jadi meskipun hanya satu objeknya, tapi kalian bisa menggunakan variasi dari teknik fotografi. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Maka siswa tidak diperkenankan untuk mengambil foto objek utama di internet, kecuali untuk elemen pendukungnya. Nah, dan jika terdapat kendala dalam proses pengambilan foto dapat dikonsulkan dengan siapa? Dengan guru pengajar. Ya, jadi saya nggak memungkinkan nih Bu untuk take foto ini dan lain sebagainya karena ada kendala begini-begini, harus diceritakan. Jadi kamu sebisa mungkin kita sama-sama terbuka agar proyek ini bisa berjalan dengan lancar gitu. Ya nggak apa-apa, nanti akan ada alternatif lain. Bisa saja kamu diperbolehkan untuk ambil di internet, atau kamu bisa mencoba mencari topik lain daripada yang
sebelumnya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut. Yang keenam, foto yang dipakai dalam proyek merupakan foto dengan kualitas HD. HD itu artinya tidak pecah atau buram ya. Apakah harus pakai DSLR? Kira-kira jawabannya apa? Apakah harus pakai kamera DSLR atau kamera digital? Jawabannya tidak. Ya. Sekarang HP udah bagus-bagus ya. Nah, kalau misalkan kamu merasa, Bu, HP saya nggak bagus, ada ininya, pinjam dulu sama temannya. Nggak apa-apa. Kamu utarakan, aku pinjam dulu ya untuk proyeknya Bu Yanti, pinjam sebentar. Setelah itu dikirim, kembalikan handphonenya. Nah, bisa ya? Bisa. Jadi tidak mengharuskan menggunakan kamera DSLR atau digital. Kalau kalian punya atau bisa mengakses hal tersebut ya nggak apa-apa, tapi tidak perlu dipaksakan. Gunakan yang ada semaksimal mungkin. HP kalian saya yakin udah pada bagus-bagus. Ya. Poin 6, apakah ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Selanjutnya, poin yang ketujuh, ukuran poster. Ukuran posternya ada A3, potret, lalu CMYK, dan sebenarnya ada tambahan lagi di file yang satunya. Saya masih belum bisa akses karena kendala jaringan dulu ya. Kalian bisa lihat di handphone kalian untuk update yang terbaru ya. Jadi A3, potret, dan CMYK serta 300 dpi ya, 300 dpi. Nah itu ada. Misalkan kalau dicek di handphone kalian masing-masing itu ada file yang terbaru. Lalu selanjutnya ini ada poin yang terakhir. Poin yang terakhir ada yang bisa tolong bacakan ke saya? Iya, silakan Sheila. Terdapat tugas juga, DKV, Deskriba, dan nama desainer. Oke. Terdapat logo SMK, DKV, Daskiva, dan Nama desainer. nama desain. Ada di mana, Bu? Terserah di sana. Yang penting itu harus ada aja. Mau ada di mana, Bu? Terserah di sana. Ya, bisa dipahami? Bisa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kita lanjut? Lanjut. Oke. Nah, ini adalah hal yang paling penting ya. Itu adalah timeline pengerjaan project. Adapun timeline itu jadwal ya. Di sini kalian belajar istilah baru, timeline. Timeline itu adalah jadwal atau lini masa. Dibuat merupakan rencana ya. Ini adalah rencana kita bareng-bareng untuk memudahkan siswa dalam mengatur pengerjaan proyeknya, sehingga jika terdapat siswa yang menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat nih dari yang disusun atau direncanakan, ya nggak apa-apa, nggak masalah kayak gitu. Contohnya kayak gimana Bu maksudnya? Contohnya gini, misal di sini ditetapkan 8 sampai 12 Mei kamu itu melakukan konsultasi seperti mencari referensi dan juga membuat sketsa desain posternya. Tapi ternyata kamu selesai di tanggal 10. Terus apakah kamu menunggu tanggal 13 atau 14 untuk pengambilan foto? Tidak. Bolehkah lebih awal? Boleh. Boleh banget. Nah, lalu kalau misalkan telat gimana? Misalkan baru selesai tanggal 13 Mei untuk konsultasi dan sketsa posternya, maka kamu bisa mengejar di tanggal 14 Mei untuk pengambilan foto. Jadi mau kamu lebih cepat, kamu bisa mengerjakan lebih cepat. Kalau kamu tidak sesuai dengan rencana, kamu bisa mengejar agar sesuai. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Di sini tertulis bahwa 8 dan 12 Mei kalian akan melakukan yang namanya pencarian ini ya, pencarian referensi. Ini adalah pada
yang tadi ini udah ada. Jadi tinggal dibuka aja. Nah ini. Jadi kalian menunjukkan referensi, carilah referensi sebanyak mungkin. Saran saya, cari referensi di Pinterest. Kenapa? Karena unik-unik banget posternya. Kamu bisa coba untuk membuat atau membuat ulang atau recreate poster dari referensi yang ada di Pinterest tadi. Nah, selanjutnya kamu bisa nyeket nih, ngegambar kasaran. Gambarnya nggak perlu bagus, nggak perlu persis kayak gambar masjidnya, gambar nggak usah, nggak apa-apa. Cukup kamu gambar kotak aja dan kamu kasih keterangan ini gambar keris bu, ini gambar masjid bu. Itu nggak apa-apa banget gitu. Yang penting kamu paham apa yang mau kamu kasih tahu ke saya, gitu ya. Jadi kamu tidak perlu terbebani, aduh gambar saya jelek, nggak perlu harus pintar gambar. Yang penting kamu bisa memberikan gambaran tentang penataan desain kamu. Ini bu, nanti bu, di atas tuh logo bu. Nah logonya di sini nih bu. Tulis aja kotak terus logo gitu aja. Bisa? Ya. Easy ya. Ya. Nah, jadi tidak perlu yang bagus, yang penting kamu paham. Dapat dilakukan secara offline saat jam aktif sekolah dan bisa kamu bisa WhatsApp saya dari jam 8 sampai jam 9. Kenapa sampai jam 9? Karena kita juga perlu istirahat ya. Saya istirahat, kalian juga istirahat. Tanggal 13 sampai 14 Mei itu pengambilan foto objek utama. Perlu diingat bahwa jika ada kendala pada saat pemotretan foto objek utama tidak memungkinkan, silakan bisa kontak saya ya. Tanggal 15 sampai 24, wah ini panjang banget nih. Selama 2 minggu kalian melakukan pengeditan di Photoshop ya. Boleh nggak bu? Saya kalau buat desain bu itu lebih enak di Corel, tapi nanti saya taruh lagi di Photoshop. Boleh nggak kayak gitu? Boleh banget karena di sini ada keterangannya bisa menggunakan aplikasi pendukung lainnya. Kira-kira pakai Canva boleh nggak? Gimana? Boleh nggak? Boleh. Boleh, tapi hanya untuk memudahkan aja, hanya mendukung aja. Segala penataan dan lain-lainnya tetap dilakukan di dalam Photoshop. Sampai sini bisa dipahami? Nah, 15 sampai 24 Mei ini itu 2 minggu, waktunya sangat panjang. Kalian bisa sekalian ngedit dan sekalian tanya-tanya ke saya. Jadi kayak, bu, saya sudah ngedit kayak gini, bu, gimana bu? Atau bu ini gimana ya bu caranya bikin kayak gini yang ada di Pinterest. Tapi saya belum tahu nih caranya. Bisa tutor nggak bu? Nah, boleh, tanya boleh. Dan untuk informasi, lab A ini sudah tidak digunakan karena sudah nggak ada kelas 12. Jadi kalian bisa feel free untuk di lab A kalau misalkan lab B ini dipakai untuk pembelajaran. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Poin ini ada yang mau ditanyakan? Ya. Lanjut. Lanjut. Harapannya di tanggal 20 Mei kita semua sudah final. DKV 1, DKV 2. Seperti proyek yang sebelumnya bahwa saya tidak mungkin mengirimkan satu persatu desainnya. Karena kalau percetakan tidak sekaligus, ya kan? Kalau banyak harganya bisa lebih murah. Nah, jadi harapannya pada tanggal 25 Mei kita sama-sama memantau diri kita sendiri dan juga teman-teman kita seangkatan untuk bisa mengirimkan karya ke link yang tersedia. Kira-kira linknya nanti kemana? Seperti biasa, seperti kemarin di Google Drive. Ya, linknya mana bu? Nanti kan belum ngedesain, belum mulai, biar kalian nggak terlalu kepikiran ya. Nanti aja. Lanjut di tanggal 26 sampai 28 itu adalah proses di percetakan, baik pengiriman ataupun proses cetak. Nah, yang terakhir harapannya di tanggal 29 dan 30 Mei kalian akan menerima hasil karya kalian. Nah, akan di print di kertas ukuran A4,
A3, sorry. Di kertas ukuran A3 sebesar poster film dengan kualitas kertas art paper yaitu tebal dan licin, kualitasnya bagus. Kalian bisa pamerkan tuh nanti di sosial media kalian. Ini loh karya aku, anak The Cafe SMK Kaliangan. Yakin nih kalau masuk sama kita, gitu kan? Nah, sampai sini untuk timeline. Adakah yang mau ditanyakan? Paham ya? Wah. Poin yang terakhir, poin penilaian seperti biasa, keaktifan dalam melakukan konsultasi. Soalnya gini loh, ketika kalian mengalami sebuah kesulitan, kalian berharapnya dibantu kan ya? Iya. Tapi bagaimana caranya supaya lingkungan kalian itu tahu kalau kalian itu butuh bantuan? Caranya gimana? Caranya adalah minta tolong. Jadi kalian bisa minta tolong ke temannya ataupun minta tolong ke saya, itu nggak apa-apa. Gitu. Yang kedua, ya nggak telat lah ya. Soalnya kalian bisa mengejar untuk sesuai dengan timeline itu tadi. Kalau misalkan kalian ketinggalan, kalau bisa lebih cepat akan lebih baik. Yang ketiga, kesesuaian bisa dengan tema. Misalkan awal kamu bilang ke saya, Bu, saya mau buat keris. Maksudnya desain keris ya, bukan membuat keris. Membuat desain keris. Nah, saya mau buat desain poster keris ya, Bu. Terus ternyata tiba-tiba kamu membuat desain masjid di akhir. Kira-kira sesuai nggak? Nah, harusnya kamu bisa bilang aja ke saya, Bu, saya nggak jadi keris ya, Bu, saya masjid jami. Bu, saya nggak jadi masjid jami deh, Bu, saya ngembang aja. Ya nggak apa-apa. Yang mana yang menurut kamu nyaman aja. Bisa dipahami? Bisa. Yang terakhir adalah penataan desain poster. Misalnya kayak tulisan nih, biasanya kalian kan terlalu serius nih mendesain sampai akhirnya lupa kalau si tulisannya itu sampai mencong ke tepi. Nah, kira-kira tuh bakal kepotong nggak? Gitu. Kira-kira warnanya udah bagus nggak? Nah, penataan desain ini juga perlu diperhatikan. Sampai sini poin penilaian, ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Bisa. Nah, terakhir perlu kita ingat bersama ya bahwa segala hal mengenai proyek ini dapat berjalan dengan lancar dengan adanya kerjasama antara siswa dan guru pengajar melalui proses Komunikasi. Komunikasinya gimana caranya? Diskusi, konsultasi, pembelajaran, sering-seringlah ketemu, ngobrol tentang proyeknya. Ngobrol tentang hal lain boleh, Bu? Boleh, tapi yang penting proyeknya beres dulu nih. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kira-kira setelah ini kalian ngapain? Membuat sketsa boleh. Cari referensi? Boleh. Silakan bisa dimulai.
juga kan? Ya. Nah, jadi baik. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini sampai di sini, jadi sudah ada beberapa informasi yang sudah disampaikan. Harapannya bisa kalian pahami dengan sama. Nah, sebelum itu kita simpulkan dulu nih supaya kita bisa tahu apa aja yang sudah kita pelajari atau apa sih informasi yang bisa kita dapatkan di pertemuan kali ini bareng saya. Nah, kira-kira ada yang bisa menyampaikan pendapatnya, apa aja sih informasi yang bisa kamu terima di pembelajaran kali ini? Silakan. Oke, Hanis, silakan Hanis. Ya, kita melakukan proyek akhir agar kita mempunyai produk akhir. Terus praktek-praktek sebelumnya yang kita lakukan itu berguna. Jadi dari proyek akhir ini kita bisa tahu bahwa seperti apa sih selama ini ya kita udah melakukan praktek-praktek keseharian, apakah di proyek akhir ini bisa maksimal atau enggak, itu juga akan tergantung ke hasil akhirnya. Ketika kalian punya produk, akhirnya kalian bisa merasa, wah ini ternyata produk saya, ternyata saya bisa mengerjakan proyek akhir. Dan di situ kalian sudah menyelesaikan tantangan pada semester depan. Selanjutnya, ada yang lagi yang mau berpendapat? Oke, Krista silakan. Dengan dari penjelasan ini tadi saya bisa tahu cara menggunakan Pinterest. Dengan proyek akhir ini saya bisa belajar mengonsepkan sesuatu sebelum bisa. Oke, karena memang konsepting itu sangat berpengaruh ya, sehingga ketika kita membuat karya, kalau kita nggak tahu nih konsep yang kita bikin, akhirnya kita bingung di awal. Jadinya kita, ini mau buat apa, nggak mulai-mulai. Nah, dengan caranya kita mengkonsep terlebih dahulu, maka karya itu sedikit demi sedikit akan terlahir dan mempunyai produk akhir di semester Oke, terima kasih untuk hari ini. Waktunya, tenaganya, energinya, sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bapak Amin. Ya, terima kasih nih waktunya. Kemarin belum sempat kita wawancara setelah observasi ya. Kebetulan seperti yang saya sampaikan kemarin, saya didampingi oleh Bapak PP, saya, Bapak Anas Jimmy. Jadi saya kemarin sudah mengikuti sangat luar biasa pembelajaran yang ada di kelasnya Bu Yanti. Semangatnya juga luar biasa dari anak-anak, dan tampilan proyeknya juga saya juga tertarik gitu. Tentunya anak-anak itu luar biasa ternyata yang ketika diberi peran, diberi secara maksimal oleh Bu Yanti. Cuman begini, sesuai dengan ini ya, bagaimana perasaannya Bu Yanti setelah pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin menurut Bu Yanti sendiri? Oke. Gimana? Rasanya sih semangat ya Pak ya, melihat anak-anak bisa excited untuk mengerjakan dari apa yang sudah disampaikan. Jadi Bu Yanti juga merasakan itu ya. Saya juga baru kemarin ya itu mengikuti, ternyata apa ya, semangat ya anak-anak itu dengan mengerjakan proyek akhir gitu ya. Terus ini apa dari pembelajaran yang telah diterapkan Bu Yanti itu telah sesuai kira-kira dengan yang direncanakan di RPB Bu Yanti? Ya, alhamdulillah apa yang direncanakan itu juga sudah sesuai. Ya, saya juga mengamati juga udah runtut ya, artinya dari tujuan terus masuk
pada proses sampai pada akhir itu anak-anak sudah berani menyimpulkan, itu sudah luar biasa. Kayak kelas 10 ini masih dalamnya. Iya. Terus ini juga kendala. Kira-kira ada nggak kendala yang dihadapi dan dirasakan oleh Bu Yanti dalam pembelajaran kemarin? Saya rasa pasti kendala itu pasti ada ya Pak ya. Oh iya. Di setiap pembelajaran. Terlebih lagi karena kita ini kan jurusan di kafe, jadi dituntut untuk gimana supaya kita tuh selalu kreatif. Tapi pada kenyataannya kita nggak mungkin nih kreatif setiap hari. Nah, jadi salah satu kendalanya itu kreativitas, gimana caranya menimbulkan kreativitas ke siswa. Sebenarnya tahap paling terkendala itu ketika pencarian konsep. Jadi mereka memang sering berkeluh kesah tentang pencarian konsep dan ide. Tapi kan kemarin kalau saya lihat di pembelajaran mereka itu sangat antusias mencari ide-ide itu, Iya. sehingga sampai konsultasi, Iya. bertanya, itu kan bagian dari proses yang sudah sangat luar biasa lah semangat mereka itu. Terus gini, berangkat dari pembelajaran yang telah diterapkan Bu Yanti, kira-kira ada apa tidak strategi baru yang mungkin nanti Bu Yanti ingin terapkan lagi untuk di pembelajaran lanjutannya? Kalau strategi baru mungkin karena kemarin juga menerapkan berdiferensiasi ya Pak ya. Berdiferensiasi ya. Jadi gimana dalam proses pengerjaan proyek akhirnya itu, jadi siswa dibebaskan juga untuk bisa memilih topik apa nih yang akan mereka pilih. Dari temanya udah ada, cuma dari subtema itu kan banyak banget Pak. Jadi kemarin kebetulan ada artikel semenap, di dalamnya itu mereka bisa mengangkat tentang dokumen bersejarah, makanan, tarian tradisional, apapun yang menurut mereka tuh menarik, yang berhubungan dengan Sunda. Jadi dari situ sih Pak, strategi saya supaya mereka tuh nggak bosan juga, artinya nggak terlalu monoton, harus banget Ya, harus sesuai dengan ini ya. harus banget kamu tari-tarian, pokoknya harus tari-tariannya lebih dibebaskan, mereka kan lebih bisa berkreasi. Gitu. Iya, iya. Itu sudah masuk pada apa berdiferensiasi konten, memilihnya lebih ke produk ya, hasil. Iya, iya. Hasilnya tidak harus sama, tapi mereka berhak menentukan Iya, iya. sesuai dengan minat mereka itu ya. Oke. Terus ini lagi Bu Yanti, kira-kira strateginya, mungkin ada strategi ke depan yang mungkin Bu Yanti ingin lebih terapkan lagi, yang ingin lebih dikembangkan agar apa ya istilahnya dalam pembelajaran itu lebih hidup. Mengenai pengembangan ya Pak ya, ke depan. Pengembangan ke depan. Saya pengen siswa saya itu bisa percaya sama dirinya sendiri. Jadi dari pembelajaran proyek akhir yang kemarin itu juga ada beberapa inilah testimoni siswa saya sendiri. Dia awalnya dia merasa bahwa siswanya nggak bisa nih ngerjain ini karena dia beranggapan bahwa saya tidak berangkat dari seorang yang kreatif menurut dia. Iya. Karena kan kita tidak berhak menjudge siswa tersebut, oh ini enggak, siswa ini enggak kreatif, oh siswa ini kreatif gitu. Dengan beberapa proses berjalan, karena setiap di akhir saya selalu bilang bahwa proyek ini akan selalu berjalan, pembelajaran ini akan selalu berjalan ketika terjalinnya sebuah komunikasi antara guru pengajar dan siswa tersebut. Dan sampai pada akhirnya siswa ini bisa berhasil mendapatkan best poster. Gitu. Dari yang tidak percaya diri justru malah jadi best Jadi poster. Dari situ dia akhirnya, wah ternyata saya bisa. Iya. Hanya kendalanya saya nggak pede aja. Dari situ harapan saya ke depannya itu bisa mengembangkan kepercayaan diri dari siswa yang akhirnya nantinya bisa bonusnya mereka bisa dapat proyek dari masyarakat sekitar. Oh gitu ya. Iya. Oke. Ini luar biasa ini. Jadi berarti membangun diri gitu ya, Iya. membangun atau mungkin di istilahnya sekarang ini membranding ya. Iya. Membranding diri itu juga perlu ya mungkin Iya. ya, itu ya. Jadi mungkin ini
saya sudah berterima kasih sudah banyak apa istilahnya belajar dengan pembelajarannya anak-anak kemarin di jamnya Bu Yanti itu. Barangkali ini yang terakhir Bu Yanti. Setelah proses observasi ini, mungkin saya lebih menanyakan kepada Bu Yanti apa yang dirasakan Bu Yanti dengan adanya proses observasi ini. Ya, dengan adanya observasi ini sih saya rasa untung juga karena diobservasi, sehingga saya juga bisa tahu beberapa hal yang perlu saya tingkatkan dan saya kembangkan terkait dengan pembelajaran bersama siswa saya lebih baik lagi ke depan. Gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa lebih intens lagi, kita saling istilahnya saling melihat, jadi namanya kita juga belajar mengevaluasi diri. Jadi mungkin itu aja Bu Yanti, terima kasih waktunya dan luar biasa, mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Terima kasih juga, Bapak. Dari saya sekian, assalamualaikum.